siapa namanya Mas? Dimas. Dimas. Mas, dan usianya berapa? Usianya 17. 17. Kelas berapa? Kelas 11 TKS 1. Oke. Ini nama sekolahnya? Nama sekolahnya SMK Negeri 7 Kota Bekasi. SMK Negeri 7 Bekasi. Oke. Langsung ke pertanyaan aja ya. Bagaimana menurut Dimas tentang remaja pada saat ini? Gimana itu? Kalau remaja pada saat ini menurut saya ada yang baik ada yang enggak, cuman rata-rata mungkin di Bekasi Ya, rata-rata itu lebih ke arah pergaulan yang negatif. pergaulan yang negatif. Ya menurut saya, karena ya di banyak sekarang tuh kasus-kasus tawuran. Lingkungannya ya. Kemungkinan Nah, ini apa saja perubahan yang paling Dimas rasakan pada masa sekolah ini? Perubahannya pasti jelas dari pas SMP ke SMK kan. Iya. Di SMP swasta itu peraturan nggak terlalu ketat, cuma pas masuk sekolah SMK negeri ini terutama dia peraturannya lumayan ketat, jadi awal-awal perlu penyesuaian. Penyesuaian berarti ya. Terus mata pelajaran apa yang Dimas sukai? Pelajaran produktif. Produktif. Seperti apa itu? Seperti jurusan saya yang merujuk ke arah kendaraan ringan, mobil. Terus bagaimana cara Dimas memahami materi pelajaran yang sulit? Itu gimana? Caranya itu kalau saya pribadi perlu pengulangan berkali-kali. Itu kayak kelistrikan misalnya. Ya. Kalau misalnya cuma coba sekali itu susah. Mungkin harus coba berkali-kali biar terbiasa. Oke. Jadi harus berulang ya, Iya. biar mendalami. Terus bagaimana hubungan Dimas dengan teman-teman di sekolah itu gimana? Kalau hubungan sih baik sih. Misalnya itu nggak ada yang bapak jagoan atau kuat kan nggak ada. Nggak ada yang otoriter gitu ya? Nggak ada. Oke. Terus apakah Dimas pernah mengalami kesulitan dalam belajar atau bersosialisasi sama teman sekolah? Kalau kesulitan bersosialisasi pasti ada ya, karena kan juga pas awal-awal tuh baru kenal kan, Ketemu orang baru. terus juga dari cara ngobrol juga beda. Terus juga kalau misalnya dari kesulitan belajar ada jelas, karena yang di bagian tadi produktif kan biasanya nggak ngerasain produktif kan. Oke. Ya itu perlu kebiasaan. Terus bagaimana peran guru dalam membantu memahami pelajaran? Peran guru harus ngapain? Kalau peran guru sudah lumayan baik lah, bukan berarti cuma ada beberapa guru yang datang terus kasih tugas, habis itu udah cuma jadi Terus apakah zaman digital ini membantu proses pembelajaran? Membantu banget sih sebenarnya. Cuman sering kali itu sering disalahgunakan. Berita hoax. Bukan, pas lagi ini ulangan. Iya, sekarang kan ChatGPT terus simpel banget. Iya. Jadi apa pakai AI ya? Iya. Terus apa harapan Dimas terhadap guru dalam pembelajaran ini? Harapan saya itu lebih ke arah si guru ini harus niat lah dalam mengajar gitu. Karena mungkin ya nggak tahu ya, patokan guru dari gaji atau pahala gitu. Oke. Nah itu saya nggak tahu. Iya. Jadi harus konsisten ya guru ya. Iya. Nah, terus apa nih cita-citanya Dimas selanjutnya buat nanti lulus sekolah? Cita-cita saya itu banyak sih ya pengennya. Cuma untuk sekarang ini saya pengen jalanin dulu dah PKL dengan
jelas mungkin. Berarti PKL buat kedepannya ya penting banget tuh yang namanya nabung cerdas untuk sekarang ini. Nabung cerdas. Investasi. Itu aja sih pertanyaannya, udah cukup. Sekian. Oke, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewawancari guru dari mana ini? SMK Negeri 7 Kota Bekasi. Untuk namanya itu Ibu Dwi Ibu Dwi. Dwi Wijanar. Lima mengampu pelajaran apa? Kipas. IPA. Langsung ke pertanyaan. Bagaimana karakteristik peserta didik pada zaman ini? Yang saat ini ya. Iya. Agak beragam sih ya, apalagi yang sekarang. Kalau sekarang itu bisa dibilang lebih cenderung anak-anak tuh melek teknologi. Jadi apa-apa melalui gadgetnya dia. Ya itu jadi tergantung ini kan masuknya angkatan itu ya, Gen Z ya. Iya gitu ya. Ya sesuai ya angkatannya, jadi semua tergantung dia. Untuk ke perpustakaan aja sekarang agak jarang. Iya. Karena apa, di HP-nya dia pun juga ada buku elektronik. Jadi kalau dibilang mudah tapi enggak juga, tapi karena dibilang susah, kita untuk mengawasi dia pakai HP-nya yang susah. Apa saja perubahan perilaku peserta didik yang sering ditemui? Banyak peserta didik itu lebih banyaknya dia cenderung tidak mau bersosialisasi. Kebanyakan HP-nya dia itu yang jadi temennya tuh HP-nya ya. Jadi untuk bermain sama teman itu udah jarang. Terus bagaimana perkembangan kognitif peserta didik dan memahami materi pelajaran? Kalau itu kalau boleh ibu bilang ya, agak kurang. Untuk kognitifnya agak kurang karena kenapa? Dia tuh itu senjatanya dia tuh apa HP. Dia nggak mau berpikir lebih jauh, dia nggak mau cari gimana solusinya, tapi dia carinya melalui HP. Jadi ada, kalau dibilang kognitifnya berkurang, banyak berkurang. Jadi beda sama yang jauh berbeda. Kalau yang lain tuh masih yang sebelumnya ya, tahun bisa dibilang tuh tahun sebelum COVID ya. Sebelum COVID tuh anak-anak tuh aktif untuk mencari di lingkungan pun temen itu masih semangat. Kalau sekarang nggak, istirahat aja lebih baik dia main game, terutama main game itu aja. Selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam mengajar? Kalau di saya pribadi, untuk saat ini ya, itu disiplinkan HP semua dikumpul sebelum saya masuk. Nanti begitu selesai pelajaran selesai, boleh pulang silakan. Nah sekarang untuk sekarang ini tiap kelas tuh disiapin rak-rak HP. Itu udah wajib. Makanya kalau memang tidak dipakai, kan kadang-kadang ada guru yang menggunakan HP juga ya dari pembelajaran. Itu boleh diambil, tapi kalau gurunya itu tidak menggunakan atau harus menggunakan buku, ya balik lagi HP-nya harus disimpan. Itu aja. Ini lagi udah berjalan sih 1 semester, tapi alhamdulillah sih udah agak berkurang. Mereka masih mau main, istirahat masih mau gitu, tapi ya itu dia, mudah-mudahan sih bisa menghilangkan nggak kecanduan. Iya. Terus bagaimana pengaruh teknologi terhadap cara belajar siswa saat ini?
Teknologi itu bagus sih, lebih cepat, lebih pesat, dan artinya gini, untuk kemajuan teknologi anak-anak lebih cepat, lebih cepat untuk menyerapnya, malah dia lebih cepat untuk pakai teknologi, pakai HP, pakai laptop itu dia lebih cepat. Berarti anak sekarang lebih cepat ke teknologi. Iya, udah nggak yang manual lagi. Terus bagaimana interaksi sosial peserta didik? Interaksi sosial, nah itu dia, karena tadi ya yang saya sebutin tadi, karena dia tergantung HP, jadi teman sesama tuh jarang Ngobrol gitu. jarang ngobrol ya. Kalau cuma ada ngumpul, tapi masing-masing juga pegang HP dengan HP-nya masing-masing. Ini sih nggak di kalangan siswa aja ya, biasanya juga di kalangan orang dewasa pun hampir semua gitu. Jadi dia udah nyaman dengan temennya HP-nya itu. Apakah terdapat perbedaan kemampuan belajar antara peserta didik dan bagaimana mengatasinya? Kalau perbedaan masih ada. Kalau perbedaan antara zaman sekarang yang itu, kalau dibilang sih lebih gampang sekarang ya. Tapi ya itu dia, kalau minusnya ya kita tergantung HP, karena teknologi kan di HP itu apa aja tuh ada, kita mau cari apa aja ada, jadi mereka tuh nggak perlu saya harus ke sini, nyari di HP aja bisa kan, iya kan, nyari rumah temennya yang nggak tahu aja bisa ketemu. Sherlock. Iya kan, nah, istilahnya Sherlock kan. Nah itu dia, makanya ada sisi positifnya juga, ada sisi negatifnya juga. Positifnya dia bisa mengikuti perkembangan zaman yang mana sesuai mengikuti sesuai lingkungannya ya. Kalaupun dia kan ada juga anak yang belum punya HP, itu kan juga jadi minder. Itu salah satunya sih, itu aja minusnya. Dia nggak bisa mengikuti perkembangan zaman, jadi dia mengucilkan sendiri. Itu aja tantangannya, itu aja sih. Terus bagaimana peran guru dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional peserta? Alhamdulillah masing-masing itu kan berperannya biasanya itu dari wali kelasnya ya. Alhamdulillah itu kita sekarang tuh ada bentuknya guru kelas. Jadi bila di posisi wali kelas ada juga guru kelas. Jadi guru kelas itu cuma menangani 10 anak dari kelas itu, tapi bukan di luar wali kelas ya. Jadi perkembangannya, karakternya semua juga yang tanggung jawab. Jadi kayak semacam BK-nya. Nah, untuk 10 siswa itu doang? Iya, itu yang 10 siswa lagi guru yang lain. Jadi tinggal dicocokin sama wali kelasnya. Terus yang terakhir, menurut Ibu apa yang paling dibutuhkan peserta didik untuk berkembang secara optimal? Berkembang secara untuk yang masa sekarang ya. Masa sekarang memang itu kan teknologi ya, itu paling sekolah menyediakan dan komputer, tapi terus artinya kalau memang tempat-tempat HP di saat dia harus disimpan, itu prasarananya harus itu yang paling penting. Jadi anak tahu waktunya menggunakan HP kapan, saat disimpan juga kapan. Kan kalau sekarang kan waktu bermain aja bukan bermain di lapangan. Sekarang kan jarang. Biasanya kan kalau istirahat anak-anak pada main bola. Ini udah jarang. Lebih dari HP. Itu terakhir, itu saja wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.